Ya, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudukkan saja. Ada yang di luar ya. Kita tunggu dulu. Buat yang di dalam mungkin sudah bisa duduknya lebih rapi dulu. Setidaknya aku sedang itu. Mantap. Kalau masih ada yang di luar, bisa tolong dipanggilin dulu temannya yang Oke, di siap, luar. Bu. Oke. Dari Jatisari mungkin ada temannya yang bisa panggil biar kita bisa mulai. Untung. Iya, Bang. Kalau tak ikut. Ada, Bu. Kenapa? Lagi jalan. Oh, ya. Dulu. Jam masuknya udah tahu kan ya, jam 9.45 ya. Ya. Ayo, Bu. Kita aku telepon dulu. Ya, aku. Bisa aku sampaikan. Siapa? Talikan. Kita namanya yang harus. Menyesal tak. Dari guru kan di kelas. Kamis. Guru. Kasih Kaila. Udah? Ada yang masih di luar? Ini sih sudah. Oh, yang tajam. Putus ya? Berarti Mbak Novi dengar suara saya sekarang? Dengar Bu Uci? Oh, oke. Iya, ini udah bisa kita mulai. Apa ada yang masih di luar? Udah komplit ya? Oke. Jadi bu, itu mana bu bantu tadi? buku apa? Mana? Apa itu? Ikutin tangan deh. Awal gini. Jangan sih betul. Mereka kecilan lagi deh. Awas gimana sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak robot nih. Dari mana nih? Coba Marga Mulia suaranya.
Halo? Halo. Oh, kedengeran. Jatisari? Tapi videonya kok hilang ya, Jatisari ya? Coba. Mm-mm. Masih belum kelihatan nih videonya Jatisari. Ada gangguan ya? Ya. Sinyalnya ya? Kenapa? Sinyal ya? Oh, tapi bisa lihat Ibu nggak? Enggak. Bisa. Kak Jatisari bisa ya? Oke. Mbak Novi gimana ini? Tadi juga ada gangguan ya, Mbak? Tadi Pak Rahmatnya pakai layarnya di antara suara dan yang dituliskan Pak Rahmat dipakai kamera satu lagi. Oh, ini udah muncul nih. Iya. Kalau Jatisari kemungkinan yang selalu ini gangguannya adalah memang nge-lag, Bu. Jadi selalu kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak. Anak-anak mungkin videonya bisa dimatiin kali ya, Bu, suaranya yang di open ya. Oke, tapi kalau sekarang masih nggak ada masalah, sebaiknya sih kita coba dulu ya. Oke, baik. Oke, kita langsung aja dulu. Semoga masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semoga hari ini kita sehat-sehat, juga kondisinya aman. Seperti yang kita tahu, memang kita sedang mengalami kondisi yang cukup berat ya, tapi kita tetap usahakan kita fokus belajar. Jadi ya, oke, kita mulai. Ini udah absen tadi ya, berarti nggak usah saya absen lagi ya. Ya. Ada yang hadir, Bu. Kenapa? Tugas sekolah Ibu dari Jatisari. Dari Jatisari, kenapa sekolah? Ada yang nggak hadir, Bu, Jatisari. Banyak yang nggak hadir. Yang nggak hadir siapa ya? Coba. Kok hilang? Coba saya tulis deh yang nggak hadir siapa? Siska. Sahrul. Siska, Ibu. Siska, oke. Terus siapa lagi? Ibu Sahrul nggak ada, Ibu. Oh, Sahrul ada. Oke, terus siapa tadi? Aisyah. Nur Aisyah. Oke. Siapa lagi? Sama Siapa? Desorianti. Oke. Ada lagi? Ya, siapa? Ada lagi? Udah ya. Oke. Kita lanjut. Oke, jadi seperti yang minggu lalu Ibu juga udah jelaskan ya, kita hari ini kita akan praktek, tapi sebelumnya Ibu mau menagih bagi yang belum mengumpulkan tugas pertama. Jadi dari Jatisari ini ada Ujang, Raffi, Adli, dan Fahri. Nah, ini bisa dikirimkan sekarang tugasnya? Ya. Coba saya panggil aja deh ya, Ujang. Tugasnya? Tugasnya bisa tugasnya bisa difoto dan dikirimkan ke saya. Ya, Bu. Ya, oke ya, berarti ada ya. Kemudian Raffi. Sudah, Bu. Ada ya.
Oke, kemudian Adli. Adli udah ya. Oke. Saya belum terima sih di WA ya. Coba. Sama terakhir Fahri. Coba dikirim. Nomor saya ada di ya. Jadi kita di sini kita belajar benar-benar kita menepati deadline ya, batas waktu yang memang sudah Ibu berikan. Dan hari ini adalah batas terakhir mengumpulkan buat di tugas pertama. Jadi saya tunggu supaya juga pembelajaran kita bisa berlangsung lancar ya, karena dari sini nanti kita akan mengeluarkan penilaian. Jadi setelah semuanya terkumpul. Jadi tolong biar nggak tunda-tunda lagi. Ibu tunggu sekarang dikirim ke HP Ibu ya. Kayak gue kapan boy? Oh iya, Mana ya mas? Wirausaha ya. Nah, ada kesulitan nggak kirimnya? Bisa dikirim. Waalaikumsalam. Bukunya nanti bawa. Jalan cenah buku. Ya. Ya. Ayo, belum. Ujang udah kirim? Ya bu, jalan. Ya, belum masuk nih. Ayo, saya kasih waktu 5 menit ya. Supaya ini pembelajarannya kita terus bisa berlangsung nih. Karena kita juga sudah kasih waktu hampir sebulan, udah sebulan bahkan ya. Oh iya, sambil nanya, Marga Mulia ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa ya tadi belum disebut? Dari Siapa? Nggak dengar siapa namanya? Derry. 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 Ya bu, foto. Nomor Derry itu yang mana ya? Derry, Derry. Tunjuk bu yang ganteng. Juga ganteng. Yang mana di sini nggak ada namanya ya? Ada baru berarti ya? Kenapa? Abi kota. Oh, nomornya. Berarti belum tertulis di sini ya namanya ya, Derry. Belum. Gimana Dodi? Kamu baru. Udah cuma Derry ya yang nggak masuk. Kali kan? Ada. Gila nih sama mana? Suara gitu. Oh. Kalau Fahmi masuk hari ini? Enggak. Masuk. Masuk. Oh masuk, ada Fahmi ya. Mana? Tinggal itu. Oke, gimana Jatisari ini? Oke jual. Oh, Belum kekirim nih ke Ibu nih, tolong dikirim ya. Kita nunggu loh. Nanti kita semakin lama nih. Ada kesulitan buat kirimnya? Udah, oke. Ini dari siapa nih? Saya baru dapat nih. Dari siapa sudah? Yang baru ngirim ke saya nih siapa? Nah, kayak ini. Siapa namanya? Jam. boleh. Ujang ya, oke. Sekarang Raffi coba kirim sekarang. Ini.
Bentar, Bu. Adik burung dari mana? Ya udah sekalian aja. Raffi, Adli, Fahri, siapa yang duluan terserah. Yang pasti saya tunggu biar kita benar-benar udah kekumpul semua ya. Kalau enggak nanti kita nggak mulai-mulai nih. Sekali lagi ya, Ibu bilangin jadi penilaian di sini tuh ada penilaian usaha dan penilaian hasil. Jadi di sini usaha itu termasuk menepati batas waktu. Jadi ketika memang dari minggu lalu Ibu udah bilang batas waktunya di minggu ini, bahkan dari sebelum hari ini seharusnya sudah terkumpul. Nah, kalau misalnya dari sekarang masih belum siap juga, nah itu dia. Kita bagaimana kita masih bisa siap masalah usaha gitu. Padahal semua butuh kedisiplinan ya pelajaran ini. Oke, siapa lagi nih? Kok kamu jawab sama aku? Bukan air. Ayo, yang lain gimana? Raffi, Adli, Fahri? Ini udah 5 menit lebih nih. Kalau belum ada juga, ini coba problemnya apa nih? Nggak bisa dikirim kah? Apa gimana? Nggak bisa banget. Coba dari Raffi mana Raffi? Raffi? Udah dibuat atau belum dibuat sebenarnya tugasnya? Raffi, Adli, Fahri? Oke, problemnya kenapa nih? Kok belum bisa difoto dikirim? Coba mana Raffi mana? Bisa ke depan? Raffi. Bentar. Gimana nomornya? Adli bisa ke depan? Tadi udah Ibu. Ada yang tahu. Oke. Fahri? Fahri bisa ke depan? Enggak saya. Fahri mana Fahri? Fahri yang mana? Boleh angkat tangan yang namanya Fahri, coba Ibu mau tahu. Ya, Bu. Halo? Hah? Fahri mana Fahri? Kenapa ya? Fahri yang ini ya, yang pojok belakang ya? Nah, Fahri udah belum tugasnya? Hari. Bisa. Oke. Ini udah. Oke. Saya mah. Ya. Tinggal Fahri ya, berarti ya. Baru. Ini punya Pak Raffi ya, Raffi sudah. Dari Karawang. Ini. Adli.
Apa itu satu? Pengalaman. Dia masih naik kamu. Berapa kali? Tahun pertama 24, 28. Betul. Tahun ini, tanggal 20 ini. Orang Oke, Fahri gimana tadi? Fahri? Halo? Kamu gimana tugasnya? Kalau misalnya belum juga, ini berarti kamu saya secara penilaian udah Bu, iya. oke. Berarti dikirim sekarang ya. Ya Bu. Mana tuh? Mana sahana Google Play. Oke. Saya tunggu. Saya terus tunggu sambil menunggu. Ibu mau ingatin lagi ya. Sekali lagi, yang namanya tugas itu bukan sekedar tugas biasa. Artinya kamu dikasih tanggung jawab ya. Di sini kamu latihan. Latihan gimana kedisiplinan itu kamu jaga, kamu jalanin. Ya. Ini memang baru tugas pertama dan ini latihan pertama kamu. Tapi dari sini bisa menilai bagaimana kesungguhan kamu dalam belajar, bagaimana ke depannya kamu nanti bisa berprogres ya. Jadi dari tugas pertama ini yang pasti Ibu mau benar-benar sudah terkumpul semua per hari ini. Kalau memang tidak ada, masih ada yang belum, tidak ada penilaian. Itu. Jadi tidak dinilai. Jadi hanya terakhir di hari ini. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan aja. Oke. Ya, berarti udah terkumpul semua ya. Oke. Nah, oke, kita bisa lanjut. Jadi gini, apapun yang udah kalian kerjakan, ini kan tujuannya buat pembelajaran. Dan yang sudah, terima kasih yang udah mengumpulkan tepat waktu, terutama ya. Tapi dalam perjalanannya ini Ibu bisa ngeliat mana yang benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh, mana yang memang masih tanya nih kesungguhannya. Dan sebetulnya Ibu juga tahu mana yang dikerjakan, baru dikerjakan banget, baru di istilahnya dikejar di kelas, itu seperti apa. Nah, dari sini Ibu nggak mau ada kejadian lagi kayak gini ya. Cuma dikebut di kelas juga sebagai pelajaran, kita nggak dapat apa-apa gitu. Cuma sekedar menyetor aja pembelajarannya nggak dapat. Jadi mulai dari sekarang Ibu tahu bagaimana prosesnya, kesungguhannya. Jadi tolong kasih tahu Ibu di mana kesulitannya, nanti kita diskusikan. Tapi yang pasti apapun yang kalian kerjakan itu benar-benar kalian harus sesuai dengan kedisiplinan. Ya, ngerti ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, oke ya, karena udah terkumpul semua, kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, seperti bukan tugas kedua ya, proses pembelajaran yang untuk tentang belajar kreativitas. Nah, di sini kita mau praktek nih, kelas kreativitas.
kemarin kan Ibu udah jelasin gimana sih kita mau mulai belajar kreativitas karena teorinya udah semua nih di minggu kemarin. Nah, ini udah. Sekarang Ibu mau sebelumnya nih kita tahu Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Di sini kita mulai benar-benar dengan kesungguhan hati ya. Kita mengheningkan cipta sejenak ya. Karena di sini juga mempertaruhkan keselamatan negeri kita. Ibu pengen kita semua benar-benar berdoa dulu ya. Kita doakan negeri kita doakan saudara-saudara kita ya. Dengan membaca Al-Fatihah dan harapan kamu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya. Oke, ya kita mulai. Nah, kemarin tuh Ibu masih belum terlalu jelas kelompoknya. Jadi ini duduknya tolong diatur sesuai yang kelompok yang udah disepakatin kemarin. Ya. Mulai dari ini Ibu mau tulis di sini aja ya biar jelas. Imam sama siapa? Imam sama siapa? Tempatnya dulu. Nama Badru. Badru ya. Dodi. Dodi sama siapa? Ami. Fahmi. Kaila. Kaila kemarin sama siapa? Citra. Citra. Ya Bu, ya. Melvi. Melvi sama siapa? Sama Dita ya? Bertiga ya? Ada yang belum dapat kelompok ini udah benar kelompoknya? Udah ya? Ada yang belum dapat kelompok? Ya. Oke, Jatisari, Novi sama siapa? Sama Rana, sama Desuryanti, Bu. Luar loh. Kami berempat Bu. Amira sama Sama Raisya, Ibu. Tapi Raisya sekolah. siapa? Sama Raisya. Nur Aisyah ya? Ya, Bu. Astriani sama siapa? Tanah kenal. Astriani, Ina, Ibu. Siska ya? Sama Pina, Ibu. Nah, Siska sama Siska nggak masuk ya? Siska, ada yang tahu Siska sama siapa? Imas. Dimas, oke. Cika, Cika sama siapa ya? Coba tolong diperjelas dulu Cika sama siapa? Sahrul? Sahrul sama siapa? Sahrul sama Fahri. Berarti Raffi sama Ujang ya?
Tapi mana juga? Oke, ini udah benar ya grupnya ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi ini kita mau praktek kreativitas. Nah, minggu lalu kita udah tahu memulai kreativitas itu dari mana sih? Jadi mulainya kita dimulai dari nyari ide, ya. Jadi pertama kali banget untuk memulai bagaimana kita menemukan ide-ide kreatif itu adalah dengan menuliskan sebanyak-banyaknya. Nggak peduli yang kamu anggap itu bagus atau kurang bagus atau merasa kayak ragu-ragu, ini bagus nggak ya? Nggak ada masalah. Kamu tulis sebanyak-banyaknya. Ya, itu yang pertama dilakukan. Nah, ini berarti kita langsung aja praktek. Jadi ini kamu berkelompok, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Dari sekarang, berarti sekarang 10.17, di 10.37, kamu menuliskan jenis-jenis budaya non-benda sebanyak-banyaknya minimal 15. Nih Ibu kasih tahu ya, dulu waktu Ibu belajar kreativitas, ini nih bisa sampai 100. Jadi kayak misalnya kita menulis sebanyak-banyaknya tentang bahan baku gitu, ada 100 list. Tulis aja sebanyak-banyaknya gitu. Nah, ini Ibu coba dulu buat latihan awal, kamu tulis jenis budaya non-benda. Jadi kan kemarin kamu juga udah mencoba ya. Nah, sekarang benar-benar kita nulis dulu nih banyaknya. Misalnya ada pantun, ada tari, ada apa yang di luar benda ya, yang benar-benar itu. Kamu tulis. Ya, benar kamu tulis. Kemudian ada minimal 15 juga, itu adalah jenis materinya. Jadi materi itu bahan bakunya. Misalnya kamu tahu di mana namanya, di daerah kamu tuh ada bahan baku berupa daun pisang, ada berupa bambu, ada berupa apa. Nah, itu kamu tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian jenis kerajinannya, itu juga kamu tulis sebanyak-banyaknya, minimal ada 15. Jenis kerajinan apa aja sih yang bisa dibikin karya gitu. Misalnya kayak kemarin kita bilang ada wayang golek, ada mungkin ini kerajinan ya, mungkin kerajinan kap lampu misalnya. Nah, ini kamu tulis 15. Ya, oke, mulai dari sekarang kalian tulis dulu ya. Dan ini seperti yang Ibu udah bilang, kita ngomong masalah tanggung jawab dan disiplin. Ketika Ibu udah targetkan 15, artinya kamu harus paksa diri kamu bisa membuat sebanyak minimum 15. Nggak boleh kurang dari 15 ya. Dengan waktu selama 20 menit. Oke, silahkan ya, kerjakan dulu. Ibu anterin lagu ya, biar nggak sepi. Bos. Istri. Ibu langsung jawaban boleh. Iya, memang jawaban, bentuknya jawaban. Jadi misalnya ada minimal kan 15 jawaban dari kerajinan, jawabannya adalah misalnya wayang golek, tadi apa namanya, kap lampu, ada kerajinan, apalagi kerajinan tangan bentuknya, misalnya kincir angin. Nah, itu kan jawaban. Maksud kamu begitu bukan jawaban? Ya, Bu. Ya kayak gitu. Jadi kamu bikin diskusi sama teman kamu, nggak boleh kurang dari 15. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Ya, diskusi. Ibu bebas jenis kerajinannya. Iya, bebas. Jadi di sini kita kan ngomong kreativitas ya. Jadi tadi Ibu bilang nggak ada salah, nggak ada benar. Tujuannya adalah kamu berpikir kreatif sebanyak mungkin. Malah ketika ada sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, semakin bagus. Karena memang itulah kreativitas intinya. Itu maksudnya si Abot.
Waktunya bukan. Ya itu namanya penggaris. Memang penggaris. Bukan anak. Gak usah satu aja. Dua anaknya Rat. Here's how I keep track of all my time. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa? Dua-duanya nyerah. Boleh ini. Iya, ditulis di buku kamu ditulis ya. Dua-duanya, Bu. Kenapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Maksudnya dua-duanya, maksudnya berdua gitu ya. Kamu gabungin jadi satu. Terserah di buku siapa nanti kan ada apa namanya, ada nama kamu sekelompok gitu ya. Jadi itu keroyok berdua gitu atau bertiga gitu. Jadi salah satu aja ditulis tapi nanti ada namanya berdua. Terus nanti jam 10.37 udah semua minimal 15 kamu fotoin. Ya. Jadi secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya. Yuk. Gas jam. Oke. Kok mati? Oke, ini sambil Ibu masukkan daripada nanti kita tunggu-tungguan. Jadi ini udah semua ngumpulin ke Ibu belum? Udah kekumpul semua belum? Halo, dengar nggak suaranya? Marga Mulia sama Jatisari? Udah semua dikumpul ya? Udah. Oke, bagus. Nah, ini sambil Ibu mau masukin ke apa namanya slide-nya. Sekarang kalian sambil nunggu, kalian pilih. Kan itu ada 3 kolom berarti ya, ada 3 jenis. Jadi, jenis pertama itu adalah budaya non-benda, material, sama kerajinan. Nah, sambil itu kamu lingkarin yang menurut kamu, pilih beberapa ide yang menurut kamu berpotensi. Ya, jadi kayak contohnya aja nih, Ibu kasih contoh yang udah Ibu masukin ya. Di sini ada punyanya Raffi sama siapa nih namanya? Manarul. Siapa sih ini namanya kelompok? Oke, ini kamu kan ada 15 ya. Kamu tulis kira-kira yang potensial. Misalnya nanti kamu mau pakai di sini apa? Oh, di sini masih campuran ya. Bentar, Ibu sambil cek dulu ya. Di sini kalau dari budaya non bendanya, ini masing-masing lihat ya. Kita bareng-bareng dulu lah. Kita sambil koreksi satu-satu. Kita lihat dari budaya non benda ada tari, musik, cerita, bahasa. Sorry, lagunya masih jalan. Oke.
Nih, Ibu bacakan ya. Ada tari, musik, cerita, bahasa. Ini apa? Nomor 5 apa nih, Raffi? Nomor 5 bacaannya apa ya, Raffi? Teater, Bu. Oh, teater, drama, lagu daerah, cerita apa? Cerita warga. Cerita warga, permainan, pantun, syair, upacara, budaya, mitos, sama terakhir apa nih? Kayak ada. Pakaian adat. Oke, budaya non benda, budaya. Nah, di sini ada yang bisa tunjukin nggak yang masih belum tepat yang mana? Pakaian ada. Pakaian adat itu masih berupa benda ya. Jadi masih salah. Kemudian nomor 13. Ini budaya. Budaya itu apa? Budaya apa? Ini kan justru budayanya yang kita mau gali gitu ya. Itu juga belum tepat. Nah, kenapa? Oke, jadi kita lanjut dulu ya. Nah, terus jenis material. Ada baja, kaca, semen, kayu, bambu, logam, karet, rotan, gipsum, aluminium, paku, palu. Ini apa sih namanya? Kronik ya? Keramik. Terakhir apa nih? 14 apa? 14 pipa. Pipa sama cat. Oke. Nah, ini sebenarnya gini, yang Ibu mau bayangkan itu bahan bakunya kalau bisa yang organik. Organik tuh dalam artian apa? Diutamakan dulu yang memang jadi kayak dari tumbuh-tumbuhan, dari alam gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita kan memang nggak ada benar, nggak ada salah. Kita tulis saja yang namanya bahan baku, material kita tulis. Kemudian juga di sini ada jenis kerajinan. Ini apa aja nih? Kapel. Coba bisa dibacakan. Kapel, Bu. Oke, bacain aja deh. Wayang, tas kulit, Mm-mm. dompet kulit, kerajinan bambu, anyaman bambu, kerajinan tanah, kerajinan kayu, tekstil, batik, bordir, tenun, rajut, perhiasan, kaca hias. Ya, oke. Ya, dari sini udah kelihatan ya. Nah, cuma di sini banyak juga yang kamu masih terlalu umum. Jadi kayak anyaman bambu itu tuh cara membuatnya. Bambu dianyam tapi menjadi bentuk apa? Nah, itu yang harus kamu temukan. Terus kerajinan tanah. Misalnya kerajinan tanah, lihat misalnya bentuknya apa? Hasil akhirnya apakah misalnya celengan atau jadi kayak tempat apa tuh namanya aromaterapi itu yang buat dibakar misalnya. Nah, itu harus bisa diperjelas lagi. Ya. Ngerti ya sampai sini? Nah, ini nanti intinya adalah tadi kita nulis sebanyak-banyaknya itu kita latihan berpikir. Jadi semakin kamu ini kreativitas itu bisa dilatih. Kalau kamu misalnya udah terbiasa, ini tuh cepet banget dan gampang banget karena proses pertama kali itu adalah seperti ini. Jadi kamu bikin aja tulisan sebanyak-banyaknya, mau benar mau salah segala macam bisa sampai kalau bisa sampai 100 kamu tulis. Abis itu proses kedua adalah memilih mana yang kira-kira terbaik dari semua yang ada. Itu ya. Jadi di sini proses pemilihan itu sangat penting karena dari yang udah kamu tulis, memilih itu adalah berarti yang terbaik dari yang ada. Yang terbaik tuh gimana sih kriterianya? Adalah yang kira-kira punya potensi, misalnya ini belum pernah ada nih barang ini. Atau barang ini nih kayaknya punya potensi bisa disukain oleh calon pembeli. Gitu ya. Jadi tolong berarti nih sekarang masih ada waktu sekitar
15 menit. Kamu kan udah selesai semua ya. Dari sini kamu pilih 5 terbaik. Jadi kamu bagian kolom kiri, tengah, sama bagian kolom kanan itu kamu istilahnya kamu satuin. Jadi misalnya di sini ada di sini Ibu lihat yang menarik tuh misalnya ada syair. Syair kamu gabung, misalnya syair ini dipilih diproduksi dalam bahan kaca ya. Habis itu coba Raffi sama siapa nih Manrul ya, siapa sih namanya? Kamu berdua kalau pakai siapa sih? Siti, boy. Ya, coba kamu bayangin, ini kita lagi belajar kreativitas ya. Bayangin syair dengan bahan baku kaca itu bisa jadi apa? Toples. Toples, ya bisa. Jadi kebayang kamu misalnya bikin toples, tapi toplesnya itu kamu ada tulisan-tulisan syair. Syair yang mungkin pakai bahasa Sunda. Kebayang nggak? Bayang. Nah ya, jadi oke ya, kebayang ya. Nah sekarang kamu semua nih masing-masing kelompok pilih 5 terbaik yang menurut kamu potensial yang bisa jadi ini bisa nih dijual, bisa nih kira-kira ada peminatnya ya. Ibu kasih 15 menit, kamu tulis lagi di kertas berdasarkan itu tadi. Jadi hasil akhirnya adalah toples kaca dengan tulisan syair yang berbahasa Sunda. Ya, kayak gitu. Jadi kamu nanti pilih sampai 5 yang menurut kamu paling bagus bisa menjadi barang kerajinan ya. Jadi ini jangan asal-asalan, kamu peran pikirin gitu ya. Jadi nanti hasilnya ada 5, kamu tulis sekarang. Jadi kamu pikirin dulu, kamu diskusiin. Kita sampai jam 11:05 ya. Oke, ambil Ibu masukin. Ibu. Iya. Apa? Itu gimana? Ini tuh dihijiin, disatuin. Gimana? Iya, jadi ini kan masih tugasnya sekelompok. Jadi tadi kan ada 15, masing-masing kan punya 15. Nah, kamu pilih jadi 5 yang terbaik. Jadi kayak tadi contohnya kan siapa namanya? Raffi udah bilang dia pakai misalnya syair, digabung bahan bakunya kaca terus untuk jadi toples. Nah, artinya kalau digabung itu syair dengan toples jadi apa? Misalnya toples dengan hiasan tulisan syair. Gitu. Jadi itu hasil kerajinan yang itu baru 1 ya. Nanti kamu pilih lagi, misalnya bahan bakunya kayu, kamu paduin sama tarian daerah. Nah, berarti bagaimana tuh kayu sama tarian daerah digabung jadi kerajinan apa? Ngerti nggak? Ibu, contohnya tuh gini. Cerita rakyat kain batik. Nah, terus jadi apa? Jadi Kerajinannya apa? Baju. Iya, udah kayak gitu. Jadi bikin baju, misalnya bajunya apa? Kamu juga harus lebih detail lagi. Soalnya ini kan nanti ceritanya kamu akan membuat desainnya. Misalnya baju kebaya dengan motif batik, motifnya penari. Nah, nanti penarinya juga nanti kamu detailin. Penari apa? Penari jaipong kah? Penari apalagi di Sunda tuh ada tarian apa?
Ngerti nggak? Jelas ya? Berarti kurang lebih kayak gitu, kamu bikin 5 ide. 5 ide ya. Mana si Boy? Jadi hasil akhirnya itu harus benar-benar jelas. Kerajinannya tuh harus benar-benar jelas apa hasil akhirnya. Kenapa mati jadi hiji ya teh? Iya. Boleh menangis sih gue. Sumpah ini mati. Kan kalau ada Ya ibu abis dari mana gitu. pikir aja mau saya kok aing mah takut dia. Itu pilih permainan kayu tapel digabungkan permainan dengan kayu bisa menjadi satu kerajinan tapel yang bisa dimainkan. Buat yang tadi ngumpulin yang 15, jangan lupa kasih nama ya, biar ibu nggak bingung. Ini punya siapanya. Udah bu. Udah ya. Ya berarti abis ini ibu nunggu yang 5 lagi apa? 5 idenya ya. Kita Iya. sampai ibu tunggu sampai 11:05. 10 menit lagi. Oke bu. Cerita rakyat. Silat. Tina udah. Ibu. Udah. Ibu tinggal gerakan dikirimku. Jadi salah tuh bisa pakai bahasa Sunda. Oh ibu lihat dikirimin. Nah gitu. Udah semua? Ibu lihat dulu itu yang dikirimin. Kenalin dulu. Yang udah gitu bukan? Kalau bukan, Siapa yang siapa mau? Oke, ini berarti yang udah ngirim Astri ya. Ibu gitu. Kurang lebih. Jadi ini udah ya, waktunya udah habis, udah selesai semua. Oke, kita mulai per kelompok. Coba, sorry ini lagunya masih ada. Musik Pak. Musik tim kayu. Oke, udah semua ya. Marga Mulia tolong videonya nyalain. Mulai. Melalui musik kayu bisa jadi kerajinan. Ibu saya sudah. Iya, yang udah kita pasti nanti difoto juga, dikirimkan ke ibu. Tapi di 10 menit terakhir ini ibu mau masing-masing kelompok bacain hasilnya. Ya, langsung aja dimulai dari tadi yang udah duluan Astri ya. Ibu Astri sama Pina. Ibu. Ya boleh siapa? Gak ada Siskanya ke sekolah. Jadi saya sendiri yang dari tadi bikin. Jadi gimana? Nggak apa-apa, sendiri juga bisa. Nggak apa-apa. Ayo kita mulai. Siapa duluan tadi? Ibu itu teh Astri sama Pina. Astri sama Vina ya. Coba dibacain Astri sama Vina 5 idenya apa aja. Teman-temannya yang lain dengerin ya. Kalau mau dikomentarin juga boleh. Kalau kurang jelas langsung tanya juga boleh. Ayo dibaca. Ibu wayang kulit Purwa. Ya duduknya yang benar dulu ayo. Apa wayang kulit Purwa? Ya, kerajinan wayang kulit membutuhkan material kulit sapi berkualitas dan kayu. Kayu terus kerajinan. Oke, terus? Kita untuk gagang serta kotak penyimpanan, Ibu. Itu yang kedua. Yang itu baru satu. Nomor 1, oke. Terus apa lagi? Yang kedua? Yang kedua mah tenun ikat Sumba. Nggak bisa. Kamu kan ini di daerah kamu. Kerajinan yang berdasarkan di daerah masing-masing. Daerah masing-masing artinya kan kamu sama nih daerahnya. Jadi yang ada di Jawa Barat. Gamelan Jawa, Ibu. Kenapa? Gamelan Jawa. Gamelan Jawa. Sunda ada gamelan nggak?
Ada. Ada. Oke, berarti gamelan Jawa Barat ya. Terus? Miniatur gamelan bisa dibuat dari logam atau kayu. Oke, terus apa lagi? Dengan detail yang menyerupai alat musik. Terus ada tari samannya, Bu. Tari apa? Tari saman. Tari saman itu masih daerah Aceh. Ini kita di sini ingat nggak yang di awal tugas kita adalah membuat kerajinan di daerah kalian sendiri. Jadi menggali potensi daerah kalian ya dengan bahan baku yang ada di daerah kalian juga gitu. Jadi kita explore. Jadi nggak apa-apa dibacain dulu semuanya supaya nanti ada perbaikan minggu depan kita memperbaiki. Tugasnya adalah begitu masuk ya udah punya 5 ide yang sudah diperbaiki. Ya, ini kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi, tolong anak-anak dengerin semua ya. Kalau perlu kalian catat. Buat tugas minggu depan, itu kalian masing-masing kelompok menuliskan idenya. Ada 5 yang terbaik. Dan harus berupa yang ada di daerah kalian. Jadi di sini kita nggak ngomong daerah Aceh atau daerah tenun misalnya tenun mana gitu nggak. Kita semuanya fokusnya budaya non benda yang ada di Jawa Barat karena itu tempat kalian tinggal. Jadi di sini Ibu sebebas-bebasnya kalian mau browsing, mau cari bahannya dari internet, kalian pelajarin. Tarian di Garut itu tariannya apa, segala macam. Yang pasti kalian eksplorasi. Dan itu menghasilkan 5 ide. 5 ide juga nggak asal-asalan. Harus yang menurut kalian paling baik, paling potensial, punya nilai jual. Dan misalnya hayalannya kalau diekspor ke luar negeri juga ini bagus gitu. Potensial. Ya, itu disitulah kreativitas kalian dikembangkan. Ya, itu PR-nya. Nah, kemudian untuk minggu depan dari situ kita akan praktek mendesain. Kita belajar desain ya. Jadi jelas ya tugasnya masing-masing ya. Tugas kelompoknya. Ya, oke. Jadi ada yang mau ditanyain? Kelompok nangan Budaya, weh. Kenapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya pun kurang jelas, tolong WA Ibu. Tapi sekali lagi, di sini Ibu tidak mau ada yang tidak bikin tugas lagi. Atau tiba-tiba baru dadakan bikin tugas. Saya di sini belajar disiplin. Ya, Ibu pengen kalian semua disiplin sungguh-sungguh. Ya, ini kita lagi belajar kreativitas. Kalau misalnya kalian yang tadi tulis misalnya belum puas atau masih salah-salah, silakan. Lebih dari 15 juga nggak apa-apa. Misalnya tiba-tiba kepikiran, kayaknya saya mau bikin bahan bakunya dari kulit. Karena Ibu tahu kan di Garut tuh kulit tuh bagus ya. Potensinya gede. Bisa diapain nih kulit gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang pasti minggu depan 5 ide yang terbaik kalian udah ada. Oke? Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain, kita tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sampai minggu depan. Ngobrol. Terima kasih Bu Ci. Terima kasih, Novi. Saya pamit ya. Iya. Guys, boy kerajinan. Anak-anak Jati Mulia dan Jati Marga Mulia mulai belajar fisika di jam 11.15 ya. Jadi punya waktu 3 menit untuk gantian pelajaran agar bisa diserap kembali ya. Ya. Siap. Terima kasih. Selamat.
Terus lagi.